Pemirsa, Ruang Informasi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya hanya untuk Anda. Bersama saya Nania Satriani, inilah Ruang Informasi. Pemirsa, Gading Serpong Kabupaten Tangerang menjadi lokasi favorit bagi masyarakat Jabodetabek. Kini, Gading Serpong hadir dengan pusat kuliner baru yaitu Jiton Square. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Jiton Square kini sudah dipadatkan oleh banyak pengunjung yang ikut memeriahkan grand opening Jiton Square. Untuk melihat bagaimana suasana terkini di Jiton Square, saya sudah terhubung dengan Marvin Hazael di Jiton Square, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Marvin, apakah benar Jiton Square kini sudah mulai ramai pengunjung? Baik, tepat sekali Nania. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di grand opening Jiton Square, Gading Serpong, tepat pada pukul 7 malam. Pemirsa, seperti yang dapat pemirsa lihat, tempat ini sudah dipenuhi oleh berbagai pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, tempat ini juga sudah dipenuhi oleh berbagai tenan yang menjual berbagai jajanan dengan harga-harga yang bervariasi. Seperti gendis dawet, nasi goreng, dakoci, dan masih banyak lagi. Pemirsa, tidak lengkap jika kita tidak langsung bertanya dengan salah satu pengunjung di tempat ini. Selamat malam, Mbak. Boleh diwawancara sebentar ya? Ya. Menurut Mbak nih, apa saja makanan atau minuman yang udah Mbak beli di sini? Aku tadi udah beli bakso bakar sama es jeruk sih, baru itu aja. Terus menurut Mbak apakah harga makanan dan minumannya udah terjangkau? Ya cukup terjangkau sih, apalagi di sini juga variasinya banyak banget makanannya, jadi ya worth it lah tempatnya juga. Terus apakah Mbak di sini sama keluarga atau teman-teman? Aku sama teman-teman sekolah. Terus dari Mbak pribadi, Mbak tahu tempat kuliner Jiton Square dari mana, Mbak? Dari temen aku, dia ngajakin ke sini, emang udah rencana dari jauh-jauh hari. Terus menurut Mbak sendiri apa yang paling menarik perhatian Mbak di Jiton Square ini? Kulinernya sih, soalnya kan ini banyak banget ininya ya, apa sih jenis-jenisnya gitu. Terus juga menurut aku kayak bisa buat jadi tempat nongkrong juga. Lumayan. Terus menurut Mbak di sini suasana Jiton Square ini gimana, Mbak? Menurut Mbak? Rame banget, apalagi sekarang malam minggu. Jadi ya. Terus nih terakhir Mbak, menurut Mbak apakah di sini udah nyaman untuk dijadiin tempat kuliner? Ya, sangat nyaman. Karena ya kayak enak juga buat jadi tempat nongkrong. Baik, makasih banyak ya Mbak. Ya. Pemirsa, di jam makan malam ini, angka pengunjung semakin menggeludak. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung lainnya bersama kami. Misi Kak, boleh diwawancara sebentar ya Kak? Ya, oke. Jadi ini Kakak udah beli apa aja nih makanan dan minumannya di sini? Baru sambal garang ini. Terus menurut Kakak nih apakah harga makanan dan minumannya udah terjangkau? Ya terjangkau sih ya sudah. Terus Kakak di sini bersama keluarga atau teman? Bersama teman saya. Terus kalau dari Kakak sendiri, Kakak tahu tempat kuliner Jiton Square ini dari mana? Dari sering lewat aja sih, soalnya kan bolak-balik kuliah sana sini lewat terus, mau coba tempat makan baru ya ke sini. Terus menurut Kakak sendiri apa nih yang paling menarik perhatian Kakak di Jiton Square? Makanan sih sama tempatnya. Terus menurut Kakak sendiri bagaimana nih suasana Jiton Square di sini? Cukup ramai dan ya mungkin panas ya. Terus terakhir nih Kak, apakah Kakak sendiri udah menurut Kakak apakah di sini sudah nyaman untuk dijadiin tempat kuliner? Kalau di sini sih nyaman sih, nyaman. Baik, makasih banyak ya Kak. Makasih. Bagi pemirsa yang ingin mengunjungi Jiton Square, silakan mengunjunginya di Gading Serpong, Kota Tangerang,
di antara pukul 10 pagi hingga 10 malam. Demikian laporan dari saya Marvin Azael, kembali ke studio. Baik, terima kasih Marvin. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Gita Suarantika selaku pemilik GS Food Management. Halo Bu Gita, selamat malam Bu Gita. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke Bu, kita langsung saja ke pertanyaannya Bu. Boleh. Ibu Gita selaku pemilik GS Food Management, sebelum Ibu membuka G-Town Kuliner, apakah Ibu sudah pernah punya pengalaman yang serupa? Oh, pengalaman itu pasti ada ya, namanya kita usaha itu pasti banyak sekali. Nah, untuk pertama kali pengalaman saya itu di Pasar Modern Intermoda. Itu pertama kali kita berdiri 17 Juli 2020. Tantangannya di situ. Karena pada masa itu tahu sendiri dong, pada masa Covid, Iya, benar. yang orang-orang mana mau sih keluar ya kan? Semua orang di dalam rumah untuk isolasi mandiri ya kan, banyak virus di mana-mana. Di saat itu orang pengusaha mungkin banyak yang tiarap ya, tapi saya yakin banget dan berusaha untuk, karena F&B itu nggak akan ada matinya. Iya. Apalagi di dunia di Tangerang ini ya, dunia F&B itu berkembangnya pesat sekali kan. Nah, pada masa Covid itu saya mendirikan GS Food Street pertama kali di Pasar Modern Intermoda. Itu tenan yang mau bergabung dengan saya, beberapa kali saya menawarkan ya kan, hanya 10%. Siapa sih GS Food Management? Nggak ada loh yang percaya. Apakah mungkin bergabung dengan GS Food Management itu dia bisa tempatnya rame atau dagangannya bisa laku? Itu kan pertanyaannya tenan-tenan ya, pertanyaan para UMKM. Tapi dari situ, dari 10% itu saya coba, tenan yang bergabung sama saya 10% itu saya coba pada saat Covid itu kan yang digandrungi pada saat Covid itu olahraga, sepeda ya kan, ingat dong masih sepeda, olahraga outdoor lah. Nah disitulah saya bikin kegiatan, tapi kegiatan itu saya bikinnya malam. Jadi orang pada tahu kan, saya bikin acara olahraga pun malam, sepeda pun malam, rute malam. Pokoknya banyak banget yang memang orang sebenarnya ada keinginan untuk keluar, untuk jajan. Nah dari situlah semua komunitas saya masukin, ya kan. Saya bikin festival musik, ya. Karena pada saat Covid pun musisi Tangerang itu kan siapa yang mau manggung ya kan? Makanya saya kasih fasilitas manggung di GS Food Street, di BSD. Nah itu sih tantangannya, tenan-tenan gak ada yang mau percaya dan yakin. Tapi alhamdulillah dari 2020 sampai sekarang malahan tenan banyak banget sekali yang mau bergabung dengan GS Food Management. Oke baik Bu, terima kasih. Pada saat itu bagaimana Ibu meyakinkan 10% dari tenan itu untuk bergabung dengan GS Food? Saya meyakinkannya itu ya saya bilang tadi, saya bikin event, saya bikin acara, tempat itu agak rame, ya kan, orang bisa masuk ke tempat saya. Dan sekarang kan dunianya nggak hanya kita ketemu face to face ya, tapi dengan cara media sosial macem-macem kan. Benar. Apalagi dari kalangan tua sampai kalangan muda, semua handphone, media sosial. Nah dari situ sih, dari media sosial, dari setiap komunitas yang paling utama sih media sosial. Nah makanan juga kan pada saat orang datang jangan sampai kecewa. Benar. Gitu loh, harus kita jaga kualitas rasa. Gitu. Oke baik Bu. Kemudian seperti yang kita tahu ya Bu, di Tangerang ini khususnya banyak sekali pusat kuliner. Seperti Pasar Modern BSD, Pasar Paramount ya yang di Gading Serpong, kemudian ada Pasar Lama di Tangerang Kota. Itu bagaimana Ibu melihat potensi pusat kuliner di Tangerang ini khususnya di Gading Serpong ya Bu? Nah, sekarang kan memang banyak ya street food yang ada, bener-bener rame banget kan. Dari kota Tangerang, kabupaten, Tangsel ya kan, banyak banget kan street food. Nah itu caranya itu saya memang awalnya itu saya punya
pengen punya street food karena kan kebanyakan street food ini ya bukannya kita ngelihatnya, kebanyakan kan tenda bongkar pasang, terus kebanyakan tidak rapi, ya kan. Makanannya enak loh, ya kan. Pasti kalau kamu makan di street food itu kan kebanyakan makanan enak. Tapi kalau kita kita bikin yang lebih baik dengan makanan enak, punya kenyamanan, terus tempat pencucian piringnya lebih rapi, orang juga akan lebih berbondong-bondong ingin makan di street food. Masa kita kalah sih sama luar negeri? Jangan dong, ya kan. Semua tenan-tenan yang ada di sini UMKM semuanya orang-orang yang kreatif, yang punya, dia setidaknya nggak kalah dengan negara tetangga ya. Kuliner kita beragam sekali, mau dari yang Nusantara dikombinasi seperti apa, banyak sekali ya. Malah mungkin negara-negara tetangga juga ada yang sedikit-sedikit menyontek sama kita gitu kan. Kita lihat di sana yang lagi viral ya kan, lagi viral, terus kita bawa ke sini, tapi taste-nya kita juga harus menyamakan market orang Indonesia gitu. Oke, baik Bu. Kemudian apa yang membedakan G-Town dengan pusat kuliner lainnya? Nah, G-Town ini yang membedakan adalah gini, jadi saya tuh datang ke tempat misalkan yang benar-benar nih di daerah, nggak hanya di Tangerang ya, di luar Tangerang pun saya datangin misalkan yang lagi viral nih. Saya lihat nih, oh kenapa nih kok bisa ramai sekali gitu kan. Kita cobain segala macam, kita ajak dia. Nah, jadi di mana di G-Town itu makanan itu memang nggak hanya viral aja, tapi enak. Jadi semua orang datang ke situ tuh merasakan. Jadi kan karena kan G-Town itu macet lah ya kan, macem-macem lah ya gitu kan. Tapi pada saat orang ke situ, mereka akan timbul rasa ingin balik lagi dan balik lagi karena kualitas rasa, ya kan. Kualitas rasa itu dijaga. Jadi jangan hanya viral ya kan, viral terus nggak taunya rasanya ya banyak lah ya rasa yang ini kan. Nah tapi pada saat kita datang, kita cobain apakah dia marketnya itu dapet ya kan. Kalau emang ya oke, kita masukin ke situ. Nah di G-Town sendiri juga untuk masuk harus ada taste food gitu loh. Jadi kenapa harus ada taste food, kita juga tahu nih selera market kita ini seperti apa. Kita kan nggak bisa egois dengan diri kita sendiri kan. Ada kalanya kita tuh egois dengan diri kita sendiri. Wah ini nggak enak, ini enak, ini di tengah-tengah. Nah memang saya backgroundnya juga dari perhotelan kan gitu loh. Saya dari perhotelan, jadi setidaknya tahulah rasa taste marketnya orang-orang Indonesia seperti apa gitu loh. Dan ya keberhasilan tim lah, setidaknya sekarang GS Food Management ini sudah ada di 5 area gitu. Oke, baik Bu Gita, terima kasih. Berarti prosedur pemilihan tenannya itu melalui tes food juga ya? Iya pasti. Dan juga ketika mungkin Ibu datang ke suatu tenan yang viral, Ibu coba dan rasanya enak, berarti Ibu yang mengundang. Iya, jadi ada waktu mungkin awal G-Town itu buka, itu kenapa saya memang nggak buka untuk umum. Maksudnya tenan untuk datang untuk daftar ke GS Food Management. Karena kan memang ada beberapa tenan yang awal itu memang mereka sudah punya market sendiri. Dan rasanya itu sudah ada di mindsetnya pelanggannya masing-masing. Dan saya lihat itu pelanggannya itu nggak hanya di sekitaran Tangerang, tapi di Jakarta, di mana-mana, di Depok, Bekasi. Jadi itu memang awalnya untuk pertama kali G-Town berdiri ya, tanggal 30 Desember akhir tahun di 2022. Jadi memang ada beberapa tenan yang memang pelanggannya itu udah banyak dan rasanya enak. Jadi pada saat saya up ke media, mereka akan, ada tenan ini, ada tenan ini. Antusias mereka tinggi. Kenapa waktu G-Town itu buka langsung boom, ramai. Jadi saya belajar lah dari sebelum-sebelumnya dengan area-area yang lain. Seperti apa ini? Apalagi di Gading Serpong ini kan memang untuk pencinta kuliner luar biasa loh.
ruko aja kan makanan Benar dan makanan sekali. gitu loh. Jadi Jiton sendiri apa yang ada di sana, semua konsumen bisa merasakan, nggak hanya enak tapi mereka mau cari apa semuanya mudah-mudahan ada, insya Allah ada. Gitu. Oke, baik Bu Gita. Berarti saat 30 Desember itu dari riset yang saya dapat, dari 100 tenan ada 35 tenan yang lolos ya Bu? Iya, betul. Kemudian sekarang sudah berapa tenan nih Bu digital? Sekarang sudah ada sekitar 200 lebih ya, 210-an. 210 tenan dan kita masih ada sekitar 150 lagi yang masih waiting list ke kita. Itu sampai lantai 2 ya Bu Ya, di dalam. Banyak sekali pilihannya di Jiton Square ya Bu. Jadi Jiton itu nggak hanya F&B aja makanan, tapi kita juga nanti ada area untuk games atau area untuk bermain family ya khususnya gitu kan. Jadi nanti tungguin aja, kita undang ya kalian. Oke, baik Bu, terima kasih. Kemudian Bu, adakah kendala-kendala yang dialami Jiton Square khususnya seperti mungkin pengunjung komplain dan sebagainya Bu? Kalau usaha itu pasti permasalahan itu ada, apalagi komplain. Kita urusan kuliner loh ya, entah itu komplain macam-macam ya, komplain harga, tempat, rasa itu pasti ada. Apalagi kita di dunia F&B yang saya bilang. Jadi pada saat, karena kan saya juga keliling ya di 5 area saya, nggak hanya di Jiton Square saja. Jadi saya keliling pada saat dan kita juga ada tim yang memang melihat pada saat ada konsumen yang memang makanannya nggak habis atau apa, kita berusaha untuk melihat ataukah apa masakannya terlalu overcook kan banyak ataupun apa. Nah kita tanya ke si tenannya sendiri ataupun kita langsung beli gitu loh. Nah pada saat seperti itu untuk rasa ya kita langsung benahi, karena jangan sampai orang ngerasain 1 tenan gagal, 2 tenan gagal, 3 tenan gagal. Nanti di mindsetnya mereka konsumen kalau udah seperti itu, rasa yang ada di Jiton Square itu gagal semua. Jadi kita berusaha untuk membenahi dan berusaha untuk mencari solusi ini agar seperti apa. Jadi memang Jiton Square ini pada saat rame orang datang rasa ataupun yang sekarang kan lagi ini parkiran ya. Iya. Nah, ini saya juga lagi coba membenahi ya. Jadi biar orang nyaman, biar orang juga bisa berbondong-bondong, tambah banyak yang datang gitu kan. Ya kayak kita aja datang kan kadang-kadang jalan jauh agak-agak males ya gitu kan. Nah pasti kita cari solusi yang terbaik sih agar Jiton Square tetap namanya berkibar mall hampir 90% UMKM isinya. Jadi kita harus terus membina UMKM Indonesia karena UMKM Indonesia itu sangat-sangat benar-benar bervariatif dan mereka hebat-hebat semua gitu loh. Jadi memang biar kan pemerintah juga menggalangkan ayo tingkatkan UMKM ya. Jadi dari kita sendiri nih kita juga harus benar-benar meningkatkan UMKM seperti apa yang memang harus kita angkat. Baik, terima kasih Bu Gita. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan berbincang dengan salah satu pemilik tenan makanan di Jiton Square, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang setelah jeda berikut. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Listia Foliani selaku pemilik bebek mangga di Jiton Square, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Halo Bu Tia, selamat malam Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Jauh Bu ke sini? Lumayan. Oke baik Bu, kita langsung masuk saja ke pertanyaannya Bu. Ibu Tia, selaku pemilik bebek mangga di Jiton Square Tangerang. Ibu ini sejak kapan berjualan? Apa sudah memiliki cabang sebelumnya?
Untuk bebek mangga sendiri, sebelum Digiton kita sudah buka di daerah Pasar Lama itu sekitar 8 tahun gitu. Nah kebetulan manajemen dari Jiton Square minta kita untuk buka di Jiton Square gitu Mbak Nia. Oke, berarti dari awal buka ya, dari 30 Ya, Desember betul. 2022. Kenapa Ibu yakin untuk membuka usaha Ibu di Jiton Square? Karena kalau lihat dari konsep yang manajemen berikan, kayaknya dari daerah terus letak posisi, kayaknya kan kadang-kadang kita lihat dari kayaknya rame nih, dan karena crowdnya daerah di Gading Serpong juga oke ya untuk lokasinya, makanya kita gabung di Jiton Square. Oke, baik Bu. Lalu bagaimana? Selama ini ramai atau seperti apa? Ya seperti Mbak Nia tahu ya kan, apalagi sempat viral Iya, benar, dengan Bu. di medsos, iklan-iklan TikTok apa segala macam kan ya cukup viral. Kadang-kadang kita kayak pembeli gitu suka saya tanya kan, Ibu dari mana? Itu bahkan dari Tiga Raksa, dari Bekasi, Cibubur. Itu mungkin karena medsos juga ya membantu gitu. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, kalau di Jiton Square, terutama di tenan bebek mangga Ibu sendiri itu paling rame hari apa? Atau emang setiap hari rame, atau misalnya weekend aja yang paling rame dari setiap hari? Biasanya yang paling rame itu ya tentunya weekend, tapi setiap hari pun pengunjung penuh Mbak. Penuh ya? Iya. Berarti agak ngos-ngosan juga nih layaninya ya? Ngos-ngosan sih ya lumayan. Gitu. Oke Bu, kemudian kalau boleh tahu Bu, perharinya itu omsetnya berapa Bu sebagai pemilik bebek mangga? Kotor atau bersih? Bersihnya, kotornya boleh. Oke, kalau untuk kotornya sekitar antara 70, dari 60 ke 70 lah. Oke, itu bersihnya, kotornya? Kotor. Kotornya, oke Bu. Kalau bersihnya lumayan ya? Lumayan bisa gaji karyawan. Ya. Ibu selaku pemilik tenan bebek mangga, sudah mempunyai berapa karyawan Bu kalau boleh tahu? Ada 4 Mbak. Ada 4, 2 di Pasar Lama, 2 di sini? Ya. Oke Bu, itu ganti-gantian ya? Iya. Bu Tia, selaku pemilik tenan bebek mangga khususnya di Jiton Square, Gading Serpong, Tangerang. Bu Tia kenapa lebih memilih untuk membuka usaha khususnya bebek mangga ketimbang usaha yang lainnya Bu? Ini kan udah resep keluarga yang udah kita jalanin selama 8 tahun. Jadi kita lebih konsentrasi di bebek mangganya, tapi kita juga akan mengembangkan produk-produk lain juga sih Mbak, khususnya di sambelnya. Oke, baik Bu Tia, berarti dari turun menurun ya Bu, makanya langsung dikembangkan oleh Ibu Tia sendiri. Betul. Baik, terima kasih Bu Tia. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan berbincang dengan salah satu pemilik tenan minuman di Jiton Square, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Mailiana sebagai salah satu pemilik tenan minuman Antai Tea di Jiton Square, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Halo Ibu Mei, Hai. apa kabar Bu? Puji Tuhan, luar biasa. Baik Bu, kita langsung masuk aja ya Ya, ke boleh. pertanyaannya. Ibu sebagai salah satu pemilik tenan minuman Antai Tea, sejak kapan Ibu berjualan? Apakah baru pertama kali di sini atau udah ada cabang sebelumnya Bu? Buka Thai Tea itu dari tahun 2018. Tapi kita bukanya di daerah Tangerang. Saya tinggalnya kan di daerah Sangiang. Jadi saya buka di Sangiang, terus saya buka cabang lagi, beberapa cabang. Nah, cuman pas pandemi, ya tahu sendiri lah kalau pandemi. Nah, kalau di tahun ini baru ini sih sebenarnya, baru kali ini. Sejak kapan bukannya di Jiton? Sejak soft opening apa? Gimana? Enggak, di tahun itu pertama kali buka tanggal 30 Maret. 30 Maret kemarin. Oh, bukannya di Jiton tanggal 30 Iya, Maret. 30 Maret. Di sini terutama untuk tenan Ibu sendiri, kalau ramainya tuh hari apa Bu? Atau weekend atau setiap hari ramai? Kalau hari-hari biasa sih nggak rame ya. Kadang-kadang kan kita di belakang sini ya. Nggak banyak orang yang lewat ya. Mana kadang-kadang nggak ada yang lewat sama sekali gitu. Kalau Jumat malam oke lah ya masih gitu.
Terus Sabtu masih oke, tapi malam gitu, menjelang dari jam 6 ke atas lah gitu. Sampai ya jam 9 juga udah mulai redup lagi sih. Berarti ramenya hanya weekend saja Weekend ya, Bu? aja sih, weekend. Oh, begitu ya. Weekend. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya. Kenapa Ibu lebih memilih untuk berjualan Thai tea ketimbang jualan lainnya, Bu, dari tahun 2018? Sebenarnya apa ya? Nggak tahu juga sih. Ini Thai tea ini juga bukanya nggak sengaja sih, iseng-iseng aja sebenarnya. Iseng-iseng aja. Kan sebelumnya aku kan buka toko PlayStation. Nah di depan kan tempatnya kosong gitu. Jadi kan lagi waktu itu Thai tea lagi merebak juga kan. Nah Benar. coba-coba buka. Nah, pas kebenaran temennya suami itu supplier dari Thailand langsung. Berarti bahan-bahannya ini dari Thailand semua langsung? Tehnya teh Thailand, green tea, kopi pun dari Thailand. Semuanya dari Thailand? Iya. Jadi ambilnya langsung dari Thailand, tidak supplier dari Indonesia ya berarti? Enggak. Oh begitu. Paling cuman susu kental manis, creamer mungkin dari Indonesia gitu. Kayak yang bahan yang lain tuh semua dari Thailand semua. Berarti bahannya dari luar negeri? Iya. Baik, terima kasih Bu Mi. Pemirsa, demikian informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya yang dapat kami sajikan. Saya Nania Satriani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.